Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang pertama ini, untuk materi kode igniter, saya akan membahas tentang kode igniter atau CI. Nah, sebelum kita mulai, untuk mendownloadnya, silahkan di-download terlebih dahulu di website resminya, di kodeigniter.com. Kemudian, bisa di menu download. Karena kita menggunakan kode igniter versi 3, silakan di-download yang versi 3-nya yang di sini. Kalau sudah di-download, silakan diekstrak dan dimasukkan ke dalam file htdoc-nya. Di sini saya masukkan dengan nama folder OOP, kemudian folder lagi itu CI. Oke, ini file yang tadi saya download. Kalau sudah, kemudian kita buka di kode editor kita. Oke, kita buka di kode editor. Open folder. Kita cari CI-nya, kita buka. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang framework CI-nya atau kode igniter-nya. Kode igniter ini merupakan web application framework yang dirancang khusus untuk mempermudah developer. Nah, web dalam mengembangkan aplikasi, biasanya aplikasi dikembangkan ke dalam bentuk web. Nah, kode igniter ini berisi kumpulan kode pustaka atau library dan alat tools yang dipadukan sehingga kita bisa menyebutnya sebagai framework. Nah, salah satu kenapa kita menggunakan kode igniter, keunggulan dari kode igniter itu pertama, kode igniter ini bersifat open source atau gratis. Kemudian ukuran filenya kecil. Kemudian aplikasi biasanya menggunakan kode igniter ini lebih ringan untuk diproses. Kemudian salah satu framework yang mendukung model view controller atau biasa disebut MVC. Nah, kemudian kode igniter ini kita bisa kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Dia juga menyediakan library, tapi kita juga bisa menambah library yang kita inginkan. Nah, kemudian untuk kode igniter, dia salah satu framework yang mendukung bahasa MVC, seperti saya bilang tadi. MVC yaitu model view controller, yang mana model itu biasanya berisi seperti database, kemudian RSS, kemudian API, dan aksi yang melibatkan biasanya create, read, update, dan delete pada sebuah database. Nah, view itu biasanya berupa file HTML atau kode PHP yang menyusun sebuah template. Jadi biasanya diletakkan template, CSS, kemudian HTML itu biasanya ada di view. Kemudian controller itu biasanya logika atau logic yang untuk memproses. Nah, controller inilah yang bertugas sebagai jembatan antara model dan view. Jadi sebelum melewati model dan view, mereka harus melewati controller terlebih dahulu. Nah, oke. Kemudian kita akan lanjut untuk instalasinya. Setelah kita ekstrak di htdoc, kita akan punya 3 folder, kemudian ada 5 file. Nah, yang perlu kita perhatikan itu hanya folder application, system, user guide-nya, user guide-nya itu tidak kita gunakan, karena kita bisa menggunakan user guide yang online, atau bisa juga user guide yang ini. Nah, ini hanya dokumentasi cara penggunaannya. Nah, kemudian yang ini composer, kemudian kontribusinya, license-nya, kemudian readme, kemudian ini index. Nah, untuk sistem itu kita tidak ganggu, karena sistem ini biasanya kita gunakan ketika kita ingin update framework. Jadi kalau frameworknya ingin kita update, itu kita biasanya baru kita refresh bagian sistemnya saja. Nah, oke. Kemudian kita akan coba pastikan exam-nya atau web servernya running.
kita akan buka. Di sini saya buka localhost, saya taruh di folder OOP, kemudian di folder CI-nya. Oke, kita running. Oke, kalau dia tampilannya seperti ini, berarti framework-nya berjalan dengan normal. Nah, ini adalah tampilan sederhana atau tampilan awal dari framework CodeIgniter. Nah, jadi ketika kita jalankan framework-nya, jika tampilnya seperti ini berarti tidak ada kendala. Berarti semuanya berjalan lancar. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa syarat untuk CodeIgniter 3 itu minimal itu PHP 5,6 sampai dengan ke atas. Jadi kalau PHP 5,6 ke bawah biasanya error. Nah, pastikan examnya itu PHP 5,6 ke atas, minimal 5,6. Oke. Nah, kemudian untuk folder application, kita buka folder aplikasinya. Application. Oke, di sini ada beberapa folder. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kita mulai dulu dengan folder config. Jadi sebelum kita membuat aplikasi, kita config dulu, kita konfigurasi dulu framework-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang pertama kita konfigurasi itu adalah di indeks dulu. Pastikan di indeksnya itu di bagian yang di baris 56 itu development. Oke, bukan production. Biasanya kalau kita download dari websitenya dia otomatis development. Tapi kalau kita ngedit framework yang sudah di coding oleh teman itu pastikan ininya production. Karena kalau ininya development, kalau ini production maka otomatis tidak akan tampil jika kita running untuk lihat error atau tidaknya. Nah, itu yang pertama. Kemudian baru kita lanjut ke folder application-nya. Di folder application itu ada yang namanya config. Nah, config inilah letak di mana kita akan konfigurasi database, kemudian library, dan lain-lain nanti kita bisa atur di sini. Nah, hal yang pertama kita ada di file autoload. Oke, di autoload-nya kita setting terlebih dahulu di bagian library, di bagian helper, itu kita tambah URL. Ini fungsinya untuk apa? Nanti kita lihat. Oke, kalau sudah kita save. Oke, kemudian di file config. Nah, di file config-nya kita buat di base URL, itu kita buat URL utama kita. Oke, tinggal kita copy URL yang kita buka tadi. Kemudian kita paste di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita save URL kita tadi. Oke, untuk config selesai. Kemudian di roots-nya itu kita setting juga untuk default controller-nya. Oke, nah ini kita buka dulu. Filenya kita buka dulu. Belum kita apa-apakan. Oke. Oke, untuk settingnya sudah dulu. Kita akan coba memahami dulu di bagian controllernya. Oke. Nah, di bagian controller, di folder controller, di sini, folder controller itu ada welcome.php. Kita buka welcome.php-nya. Oke, nah ini adalah controller default yang kita atur di file yang tadi kita buka di sebelahnya. Nah, di sini. Oke. Nah, jadi controller ini adalah penghubung antara view penghubung ke view. Jadi penghubung ke view itu kita menggunakan controller. Nah, ini adalah controller default yang sebenarnya bisa kita akses dengan menggunakan URL seperti ini, misalnya index.php. Ini adalah file indexnya. Kemudian di sininya kita buat welcome, kemudian enter. Nah, ini setelah file index ini adalah namanya controller. Nah, setelah controller itu namanya adalah method atau function. Nah, jadi kalau kita ingin mengakses controller setelah index itu nama controllernya, kemudian baru nama method atau nama functionnya. Kalau di OOP method. Nah, nama metodenya apa, nama functionnya apa.
Nah, kalau fungsinya kita buat atau metodenya kita buat index, maka dia akan otomatis ketika welcome diakses, dia akan otomatis mengakses file index ini atau fungsi index ini akan dibaca. Tapi ketika ini bukan index, kita hapus misalnya beranda, kita set. Ketika kita akses controller tanpa function atau tanpa metode, dia akan error. Karena filenya bukan index. Tapi ketika kita akses nama dari metodenya, dia bisa. Nama dari fungsinya dia bisa. Ketika kita akses seperti itu. Nah, khusus untuk yang di metode, itu bisa kita tambah lebih dari satu dalam satu controller atau dalam satu kelas. Nah, sekarang cara penulisan controller terlebih dahulu. Oke. Kita akan ganti dulu, kita akan pahami dulu cara penulisan controllernya. Oke. Controller itu di kelas, ada nama kelas. Ini biasanya sama dengan nama file. Nama kelas dari controller itu biasanya sama dengan nama file yang ada di folder controller. Nah, jadi ketika kita manggil, kita akan manggil welcome yang di sini dan ini harus sama dengan nama file yang kita buat. Kalau di sini ini harus diawali dengan awalannya huruf besar. Jadi awalannya huruf besar. Kalau misalnya kita tambah welcome, misalnya 2 welcome-nya, ini tidak apa-apa kalau untuk yang keduanya huruf kecil tidak jadi masalah. Tapi ya, yang awalannya ini harus huruf besar. Nah, itu yang syarat yang pertama. Yang kedua, baru kita tulis extend CI controllernya. Nah, kemudian baru kita masuk di bagian metode atau di bagian fungsinya. Nah, cara penulisan metode atau function itu tidak beda, hampir sama dengan penulisan function pada PHP, pada OOP. Kalau kita di OOP, cara penulisan fungsinya seperti ini. Ini public menandakan bahwa fungsi ini public. Kalau dia private, itu bisa kita ganti private. Oke, kita gunakan yang public dulu. Nah, function, kemudian nama fungsinya apa? Nah, kita buat, kalau ingin default, kita buat index. Jadi ketika controller diakses, maka otomatis yang di sini akan diakses. Nah, dia akan mengakses yang function index tanpa harus dipanggil nama metodenya terlebih dahulu. Kalau dia index, kalau selain dari index, nama metodenya harus dipanggil. Nah, kemudian cara pemanggilan view. Nah, jadi kalau dia tidak ada ini, kita langsung hello. Misalnya kita akses enter. Oke, ini tadi index. Oke, dia akan muncul tulisan hello world yang di sini. Nah, untuk manggil view yang ada di folder view yang di sini, kita menggunakan fungsi dari CI, itu masih menggunakan div, sama seperti di OOP, kemudian tanda panah. Nah, tapi dia menggunakan ada yang namanya load. Load ini sama kita dengan arti kita meload. Yang load apa? Kita mau ngeload view apa load model? Oke, kita ngeload view. Oke, kita load view, kemudian dalam kurung seperti ini. Oke, kemudian kita panggil di dalam folder view itu file apa yang ingin kita panggil. Oke, kita lihat ada file welcome. Kita tinggal panggil file welcome. Message titik PHP-nya nggak usah ditulis, cukup nama filenya aja. Kalau nama di sini huruf besar, usahakan di sini juga huruf besar. Nah, kemudian kalau seandainya dia dalam folder, kita masukkan dalam folder, misalnya folder text. Oke. Seperti ini. Berarti sebelum di sini ada folder juga. Kita buat folder seperti ini juga. Jadi kalau dia folder, di dalam folder, ya kita buat dia ada dalam folder seperti ini juga. Nah, ini cara pemanggilan view-nya. Oke. Kemudian kita coba refresh. Oke, berhasil untuk manggilnya. Tapi kalau seandainya kita nggak buat folder, dia akan error. Kenapa? File welcome-nya tidak ditemukan. Tidak berhasil di load. File welcome-nya tidak ada.
request-nya tidak tersedia. Dia tidak bisa nge-load file welcome karena filenya ini tidak ada. Karena filenya ada dalam folder. Jadi kita harus panggil dulu nih foldernya. Nah, setelah kita panggil folder, baru kita panggil filenya. Nama filenya apa? Oke. Nah, oke, sampai di sini ya saya harap mengerti dulu untuk cara penulisan kelas di dalam controller atau penulisan controller. Oke. Nah, karena yang di file yang dikonfig tadi, yang file yang ini, itu kita lihat di bagian bawahnya, default controllernya adalah welcome, maka yang diakses adalah welcome. Oke, kita akan ganti welcome ini, kita akan membuat controller baru. Oke, nama controllernya itu home. Ingat, diawali dengan huruf besar, seperti ini. Oke, kita copy saja dengan yang ini tadi. Oke, usahakan yang di copy untuk teman-teman biar lebih mudah. Saya biar lebih cepat saja untuk di copy. Oke, nama kelasnya harus sama dengan nama file. Karena di sini home, ini juga home. Ingat, diawali dengan huruf besar. Ininya sama, STNCI controller. Nah, kemudian kita ingin buat, misalnya di home ini, kalau ingin default, ya kita tinggal buat aja. Public function. Nama fungsinya apa? Nama fungsinya kalau ingin default, kita buat index. Seperti ini. Oke, kalau ingin default, oke, kita anggap kita buat function default aja dulu. Oke, kemudian kita cetak dulu, kita ingin cetak misalnya halaman utama. Oke, ini ya. Ya, halaman utama seperti ini. Oke, sekarang kita coba akses, ini kita hapus. Oke, ini masih mengakses file dari welcome, default dari welcome. Dari yang default yang kita buat. Oke, jika ingin ngerubahnya, jangan berubah dulu, kita ingin mengakses dulu. Ya, jika ingin aksesnya, itu kita tinggal kasih di sini home, kemudian home, langsung enter. Oke, halaman utama. Kenapa? Karena di sini index. Tapi kalau di sini kita buat beranda, di sini dia nggak mau. Kita harus sebutkan dulu. Kita harus sebutkan nama metodenya apa. Baru dia bisa diakses. Tapi kalau ingin default, kita ganti menjadi index. Oke, jadi kalau ingin default, kita ganti jadi index. Nah, kita buat default aja untuk metode yang pertama. Jadi ketika controller dipanggil, dia langsung nge-load metode yang pertama terlebih dahulu. Kalau nama metode atau nama fungsinya dikosongin, dia akan manggil yang ini. Oke, nah sekarang kita ingin ganti controller yang welcome ini ngakses ke yang home yang kita buat tadi. Oke, caranya kita ganti di file config yang ini. Oke, file config yang ini kita ganti yang di roots-nya, yang root-php-nya kita ganti menjadi home. Nama controllernya apa? Nama controllernya kan home. Cukup huruf kecil semua saja. Oke, kita ganti dengan controller yang kita buat. Oke, kemudian kita hapus. Kita coba dulu. Sebelum kita hapus, kita coba dulu. Ini kita hapus, kemudian kita enter. Oke, sudah bisa ya. Jadi dia ketika kita ngakses folder utama, dia akan otomatis ke controller utama yang kita buat tadi. Oke, sekarang karena welcome-nya kita tidak gunakan lagi, jadi yang file yang config-nya kita close. Welcome-nya kita hapus. Di view juga kita hapus. Oke, sekarang kita buat controller sudah ada, kita buat view-nya. Oke, diusahakan dipisahkan per folder biar lebih rapi. Jadi untuk text kita buat folder namanya text, kemudian kita buat ini home. Ini untuk view. Oke, kita buat satu halaman home. Oke, atau kita buat HTML saja. Seperti ini. Dan di sini head. Oke. Saat bagusnya kita menggunakan yang auto. Jadi ketika HTML dibuat, yang lainnya dibuat. Saya belum config yang itu. Oke. Kemudian ini title, kita kasih title. Dan misalnya halaman utama. Oke, headnya kita kosongin saja dulu
titelnya itu di bawah sini. Kemudian khusus untuk di bodinya kita buat di sini H1 halaman utama. Oke, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita load file view-nya. Cara nge-load-nya siapa? Nah, karena kita load di index, jadi di sini kita gunakan this sama seperti di OOP. Bedanya di sini ada load. Load, yang kita load apa? View. Kita nge-load view ya. Jadi ini kita load view. Kalau sudah kita load view, di dalam kurungnya nama view-nya apa? Oke, nama view-nya home. Dia ada di mana? Jika dia ada di folder view, tanpa ada folder lagi, langsung nama file. Tapi karena kita buat di folder text, jadi di sini kita buat nama folder dulu, kemudian baru nama view-nya apa? Home. Oke, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, ini kurang tanda panah. Tanda panah jangan lupa. Seperti ini. Kalau sudah, kita coba refresh. Oke, jadi. Oke. Nah, jadi ini cara pemanggil atau pembuatan dari controller sama metode DCI dan cara memanggil view-nya. Oke, kita coba satu lagi. Kita buat metode baru. Nama metodenya itu adalah about. Kita buat about. Oke, yang mana nanti ini akan kita buat file view-nya. File about php. Oke, dia akan manggil file yang di sini. Oke. Nah, cara manggilannya sama. Kita this, kemudian load, kemudian view, kemudian dia ada di folder text. Nama filenya apa? Nama filenya adalah about.php. Seperti ini. Oke, ketika kita akses, ingat kalau kita ingin mengakses file about, di sini kita buat nama controllernya, nama index dulu, dan slash, kemudian home, nama controller, kemudian baru nama metodenya apa? Metodenya about. Oke, maka kita bisa mengakses method about. Oke, sekian dulu untuk cara penulisan controller, method, dan cara pemanggilan view, serta config dasarnya. Nanti kita akan jelaskan di video berikutnya. Untuk fungsi-fungsi yang lainnya, kita cukup dicoba dulu dan dipraktekkan yang ini. Nanti filenya bisa di-download, saya akan upload di description di bawah, di GitHub. Nanti bisa download di sana untuk dipraktekkan dan dicoba-coba untuk memanggil view yang lain. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.